Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan keragaman benda di sekitar, menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang, mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar imajinatif. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di atas? Anak-anak, cara mengetahui cerita untuk gambar adalah dengan membuat kalimat pertanyaan yang sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian mencari jawaban tersebut dalam teks. Sekarang mari kita buat bersama 5 pertanyaan tentang gambar di atas. Anak-anak, diingat ya, ciri-ciri kalimat tanya adalah 1. Menggunakan kata tanya. Di antaranya apa? Untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan. Siapa? Menanyakan pelaku. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Di mana? Kemana? Dari mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa. Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab. Bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Berapa? Menanyakan jumlah. Ciri yang kedua adalah diakhiri dengan tanda tanya. Sekarang mari kita membuat pertanyaan yang sesuai dengan gambar. 1. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? 2. Siapa yang bermain lompat tali? 3. Di mana Benny dan teman-temannya bermain? 4. Kapan Benny dan teman-temannya bermain? 5. Berapa banyak kelereng di dalam lingkaran? Setelah membuat pertanyaan, kalian bisa mencari jawabannya dengan membaca teks berikut. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan apa yang kamu baca?
Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. 1. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Iya, pintar. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. 2. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Iya, hebat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. 3. Apa yang sedang dilakukan Dayu? Iya, hebat. Dayu bermain estafet air. 4. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Kegiatan bermain sesuai isi cerita adalah bermain kelereng, lompat tali, dan estafet air. 5. Ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Kalian bisa menceritakan isi teks dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya, ketika istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Beni, Edo, dan Udin bermain kelereng. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu bersama teman sekelasnya bermain estafet air. Nah, itu contoh cerita dari ibu. Kalian bisa membuat cerita yang lebih bagus lagi. Bacalah teks percakapan berikut. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi, setiap orang 1 hingga habis. Pengurangan berulang. 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih, Mei. Sama-sama, Beni, Edo. Anak-anak, dari percakapan tersebut kita dapat menghitung hasil pembagian dengan cara pengurangan berulang. Sekarang isilah bagian percakapan yang masih kosong. Tulis dalam kalimat matematika. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Pertama, kita tulis kalimat matematikanya, yaitu 8 dibagi 2. Kita hitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada pengurangan sebanyak 4 kali, maka 8 dibagi 2
sama dengan 4. Jadi setiap orang membawa 4 gelas air. Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok? Jika terdapat 3 kelompok, kalimat matematikanya 21 dibagi 3. Dapat dihitung menggunakan pengurangan berulang, yaitu 21 dikurang 3 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 sama dengan 0. Karena melakukan pengurangan sebanyak 7 kali, maka 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi setiap kelompok ada 7 siswa. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi, ayo kita kerjakan soal berikut. Gunakan cara pengurangan berulang. 1. 4 dibagi 2 sama artinya 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2. 9 dibagi 3 sama artinya 9 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan, maka 9 dibagi 3 sama dengan, iya pintar, 3. Perhatikan soal nomor 1. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nomor 1, hasil pembagiannya adalah 2. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sekarang hasil pembagiannya adalah 3. 6 dibagi berapa supaya hasilnya 3? Iya, hebat. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Angka berapa ya? Jika dibagi 3, hasilnya 3. Iya, hebat. 9. Berapa dibagi berapa supaya hasilnya 3? Kita bisa menulis 12 dibagi 4. 15 dibagi berapa supaya hasilnya 3? Iya, hebat. 15 dibagi 5. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang gambar imajinatif? Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, krayon, pensil warna, atau spidol. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.